melaksanakan Techminar bertemakan Digital Transformation for Education Industry, pendidikan jarak jauh secara daring mulai mendunia, data policy brief education during COVID-19 and beyond, yang dipublikasikan oleh PBB menyebutkan fenomena belajar dari rumah terjadi lebih dari 190 negara di dunia. Mereka itu sekarang jadinya lebih instan. Saya rasa ini kita juga semua mulai sadar ya, bahwa semua materi dan informasi itu bisa sekali untuk didapatkan sama murid dimanapun mereka bisa cari. Dan yang kedua itu sekarang mereka belajarnya bisa mobile. Kalau dulu kita belajar mungkin mesti di rumah, kita udah siapin waktu di kamar, kita baca buku. Tapi sekarang mereka bisa langsung belajar dari handphonenya. Itu mereka mau nonton video, mereka mau baca buku, itu semuanya bisa mobile. Kapanpun mereka butuhkan, lagi di rumah teman, lagi di jalan, di kereta. Gitu ya. Nah, dan karena informasinya mudah sekali untuk didapatkan, mereka itu butuh sesuatu yang interaktif lagi. Bahwa cara belajar murid di kelas, mereka tuh udah mau coba langsung terapin apa yang mereka sudah pahami. Itu makanya situasi belajar itu jadinya nggak bisa sama lagi nih dengan yang dulu. Bahwa mereka sudah mudah untuk mendapatkan informasi, situasi di kelas, guru itu sebaiknya bisa mengajak murid untuk membuat karya. Sekarang itu konten digital lagi berlomba-lomba nih semuanya. Ya, baik guru ataupun murid gitu ya, itu banyak sekali bikin konten digital. Yang paling sederhana ya kita lihat di YouTube, video udah banyak banget. Peluangnya juga kita bisa mencari informasi secara tepat dan paling update. Tidak hanya untuk mencari informasi, tapi kita juga bisa pakai untuk menyebarkan pengetahuan seluas-luasnya. Di sisi lain, kita juga bisa berjejaring, berkolaborasi, bahkan kita mengumpulkan data, itu sekarang jadi mudah sekali. Paling sederhana, kita ngumpulin data sekarang pakai Google Form, yang paling sering kita pakai. Tapi kita bisa lihat lagi bahwa data itu semakin mudah untuk kita dapatkan. Kalau misalkan teman-teman juga pakai Instagram gitu ya, kan pasti itu ada data statistiknya. Nah, murid-murid itu sudah dipaparkan dengan teknologi yang segitu canggihnya. Data itu bisa mereka pakai untuk bisa mengambil keputusan. Nah, tantangannya pun juga banyak. Konten beresiko, konten-konten kekerasan atau konten pornografi itu sudah pasti menjadi tantangan buat sekolah. Bahkan itu juga kekhawatirannya orang tua dalam sekolah ketika sekolah mau mengadopsi teknologi. Kemudian cyberbullying, kemudian ada plagiarisme, saking banyaknya informasi, mereka jadinya tidak otentik ketika mereka mau membuat sebuah karya. Atau misalnya jadinya kecanduan, mereka jadinya tidak mengerjakan tugas, atau jadinya hanya fokus sama gadgetnya, dan membuat mata lelah juga. Tidak dipungkiri bahwa peluang dan tantangan ini ada. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita mau menggunakan teknologi dalam pembelajaran, kita perlu pastiin bahwa kita sudah paham keduanya nih. Ada peluang dan ada tantangannya. Ini yang pada akhirnya akan membuat kita mau maju atau tertinggal. Sekolah itu mau menggunakan teknologi atau malah jadi ketinggalan nggak pakai teknologi. Karena untuk pendidikan bisa bersikap, kita perlu lihat lagi. Tujuannya kita tuh maunya apa sih sebenarnya, tujuan pendidikan tuh apa? Kita kan pengen sebenarnya ketika mereka selesai dari sekolah, SMA itu mereka bisa menentukan minatnya mereka, dan mereka bisa beradaptasi di kehidupan mereka sehari-hari. Akan tidak selaras ketika kita mau mereka beradaptasi di dunia sekarang yang intensitas penggunaan teknologinya tinggi, tapi di pembelajarannya tidak menggunakan teknologi, dibatasin penggunaan teknologinya, dibatasi berkarya menggunakan teknologinya juga. Oleh sebab itu, karena tujuannya adalah untuk bisa mempersiapkan murid beradaptasi, mereka bisa menggunakan teknologi untuk mendukung profesinya, karirnya. Sekolah perlu siap untuk memanfaatkan teknologi. Dan untuk bisa membimbing karakter murid yang siap beradaptasi, sekolah perlu juga menjadi role model. Maka dari itu, Websis memberikan pembekalannya itu adalah kepada sekolah. Biasanya adalah kepada pemimpin sekolah dan juga guru-guru. Guru-gurunya dulu disiapin untuk jadi role model. Jadi
murid itu bisa lihat bahwa penggunaan teknologi bisa loh untuk produktivitas, bukan hanya untuk konsumsi mereka main games atau mereka hanya untuk nonton. Dan menghadapi tantangan-tantangan tadi, ini adalah saat yang tepat justru membimbing karakter murid itu perlu, kalau bisa sedini mungkin menggunakan teknologi. Sebenarnya apa sih kelebihan belajar online yang udah kita jalanin di Impact Byte yang sebelumnya itu on-site, terus sekarang online? Nah, yang pertama, kita sebagai provider itu dapat student dari mana aja. Kalau dulu kan kita dapatnya dari Jakarta aja atau Jabodetabek. Nah, sekarang kita udah dapat semua dari luar Jawa, Kalimantan, semua bisa daftar. Nah, terus juga kita pasti harganya turun, jadi harga relatif murah untuk student ya. Belajar juga fleksibel, bisa jamnya bisa di-set, terus juga semua orang dapat akses yang sama, mau dimanapun lokasinya, mau di pedalaman pun, dia bisa akses sama gitu. Terus juga pendidikan Indonesia pastinya lebih melek teknologi, lebih maju, kemandirian dalam ekspor materi. Jadi mereka mau nggak mau ekspor sendiri di rumah gitu ya, untuk materinya. Tapi, aku kemarin ada pelatihan juga sama BLK, Balai Latihan Kerja, ini sebenarnya yang dialamin. Jadi sebenarnya nggak semua industri itu bisa di-set secara belajar online ya. Pasti yang pertama itu koneksi internetnya nggak merata gitu kan. Yang kedua kurangnya pasti interaksi secara langsung. Tapi yang paling benar adalah tidak semua bidang industri itu bisa dilakukan secara online. Misalnya di BLK itu pelatihannya itu ada pelatihan teknik mesin, ada pelatihan tata boga, ada pelatihan perikanan, ternak lele gitu. Gimana kalau ternak lele kita online-nya nggak bisa kan? Bangunan gitu. Nah semua itu nggak bisa dijangkau dengan online. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah blended learning, di mana pas teori-teori kita pakai online, tapi yang praktik ya kita harus langsung ke tempat gitu. Nah, paling itu solusinya gitu. Pendidikan itu lumayan ya mengalami disrupsi atau perubahan yang sangat signifikan gitu. Tadi juga sempat Mas Rian Karyan juga sampaikan, jadi untuk era digital ini juga mengubah the way of the education industry at first gitu. Dan inovasi juga sangat berkembang di dalam industri pendidikan itu sendiri. Salah satunya untuk study abroad yang tadinya kita hanya mengandalkan orang-orang itu pergi ke konsultan agent atau agency, education agent, dan face to face in the office. Tapi seiring dengan waktu, apalagi dengan sekarang perubahan digital ini, akhirnya kita merubah sudut pandang itu semua. Nah, untuk Digital Education Network sendiri, kita juga kerjasama sama University of Technology Sydney untuk mempunyai learning management system sendiri yang bernama Relay. Nah, untuk education agent sendiri atau DEN sendiri, karena kita sudah tidak face-to-face lagi, sudah tidak bisa face-to-face, akhirnya kita juga menciptakan aplikasi untuk pendaftaran anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri. Meskipun sekarang Australia itu close border until March 21, tapi UK dan juga Kanada dan Switzerland mereka masih membuka untuk international student, tapi hanya beberapa universitas tertentu begitu. Jadi kita semuanya by app juga biar memudahkan teman-teman semua yang di seluruh Indonesia yang tetap ingin belajar ke luar negeri. Lalu setelah itu massive online open courses, ini adalah pembelajaran jarak jauh yang mungkin teman-teman juga di sini semuanya udah pada tahu. Itu ada Coursera, edX, bahkan ada beberapa yang saya lihat juga di Indonesia ini sudah familiar dengan HarvardX ya. Nah, untuk Udemy dan lain-lain, itu juga kan mereka sudah bekerja sama dengan universitas-universitas yang lumayan terkenal, seperti University of Adelaide, Melbourne, dan juga University of Sydney ataupun King College University of London. Jadi di sini juga again digital transformations di era pendidikan ini sangat mempengaruhi semuanya. Hampir semua institusi akhirnya beralih ke massive online open courses ini. Because however sudah nggak bisa face to face, mereka tetap harus dapat penghasilan juga begitu. Seperti juga teman-teman di sini semuanya tahu, dengan adanya LMS dan MOOC ini, atau we call it MOOCs, kita mengetahui dengan jelas bahwa perkembangan zaman dan teknologi itu semakin maju ya, dan praktisi pendidikan seperti yang tadi Kak David mention juga, akhirnya harus bisa dengan cepat juga mengadaptasi atau mengadap semua dunia pendidikan ini beriringan dengan teknologi itu sendiri begitu. Tapi juga tidak merubah dari nilai-nilai budi pekerti bagi para student itu sendiri. Oke.
Jadi, nah di industri pendidikan di era digital itu sebenarnya kita punya plus and minus ya. Jadi kalau untuk keunggulannya kita bisa melihat, tadi sudah disampaikan juga oleh Kak David bahwa keunggulannya adalah kita bisa menjangkau audiens, kita bisa menjangkau peserta didik dengan lebih luas lagi gitu. Yang tadinya kita cuma kalau tatap muka kita bisa menjangkau satu daerah di Jakarta misalnya, kita juga sudah bisa menjangkau lewat online ke seluruh Indonesia. Nah, itu keunggulannya. Kemudian apa yang bisa kita terima konsekuensinya adalah hemat waktu, karena kita tidak perlu lagi untuk menyediakan waktu untuk bisa perjalanan ke sekolah atau perjalanan kemana kita mau melakukan pembelajaran. Jadi semuanya tinggal singkat, duduk di rumah, semuanya beres. Dan terakhir, hemat biaya itu bisa juga dari penyelenggara pendidikan maupun si peserta pendidik, di mana kita tidak perlu lagi kan keluar untuk biaya transportasi, kemudian biaya untuk barang-barang tertentu yang biasa kita gunakan untuk pelatihan misalnya. Jadi semuanya di depan laptop sudah selesai gitu. Jadi kita cuma butuh kuota internet. Kemudian tantangannya apa sih? Tantangannya itu beragam. Jadi kita bisa lihat pertama mungkin komunikasinya. Apakah melalui era digital ini komunikasi hanya lewat tatap muka lewat platform ini efektif gitu? Mungkin bisa dipertanyakan. Kemudian sejauh mana dampak dari pendidikan ini bisa sampai mengakar gitu ke dalam peserta didik, misalnya hanya lewat tatap muka di media digital. Dan terakhir, bagaimana fungsi kontrol dari si penyelenggara pendidikan kepada peserta didik.